Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Diar Nopitasari dari Departemen Teknik Industri Pertanian dengan NIM F04032510118 dari kelas SE06. Di sini saya akan mencoba menyelesaikan dua soal matematika mengenai sistem persamaan linear dan juga turunan fungsi. Yang pertama, kita diminta untuk menentukan sistem persamaan linear yang memenuhi syarat memiliki hasil visible Tahingga dengan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 dari grafik ini. Langkah pertama, kita bisa mencari persamaan masing-masing garis dari grafik tersebut. Kita asumsikan garis ini adalah garis yang ke-1 dan garis ini kita asumsikan garis yang kedua. Untuk mencari persamaan garis ini, kan ini melalui dua titik. Berarti kita mencari persamaan garis dengan rumus melalui dua titik X1, Y1 dan X2, Y2. Yaitu Y kurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 dibagi X2 kurangi X1. Nah, kita cari persamaan garis yang pertama dulu, garis yang pertama. Kita misalkan ini titiknya A dan ini titiknya B. Nah, di titik A itu koordinatnya X-nya itu 0 dan Y-nya itu 2, berarti kita tulis 0,2. Dan di titik B itu X-nya itu 6 dan Y-nya itu 0. Berarti kita tulis 6,0 koordinatnya. Nah, langkah yang kedua, kita misalkan X1 Y1-nya dan X2 Y2-nya. Nah, kita bebas memilih ini boleh X1 Y1 atau X2 Y2. Di sini saya akan misalkan titik A itu X1 Y1 dan titik B X2 Y2. Ini X1 Y1, X2 Y2. Kita masukkan ke dalam rumus ini. Berarti Y dikurangi Y1-nya 2 per Y2-nya itu 0 dikurangi Y1-nya itu 2 sama dengan X dikurangi X1-nya itu 0 dibagi X2-nya itu 6 dikurangi X1-nya tadi 0. Nah, kita selesaikan. Y kurangi 2, Y kurangi 2 dibagi 0 kurangi 2 adalah min 2 sama dengan X kurangi 0 adalah X dibagi 6 kurangi 0 adalah 6. Kita selesaikan dengan kita sekali silang kedua ruas ini. Y min 2 dikali 6 sama dengan min 2 kali X, min 2X. Nah, kita kalikan 6 dengan ini. 6 dikali Y, 6Y. 6 dikali negatif 2, negatif 12. Sama dengan negatif 2. Langkah selanjutnya, kita pindahkan ruas yang ada variabelnya di sini dan yang koefisien kita pindahkan ke kanan. Berarti negatif 2X pindah ke kiri berarti jadi positif 2X. 6Y-nya tetap berarti tambah 6Y sama dengan negatif 12 pindah menjadi positif 12. Ini adalah persamaan garis yang pertama. Ini kita bisa sederhanakan. Ini semua ruas kita bisa bagi dengan 2. Jadinya 2 dibagi 2 itu 2X dibagi 2 itu X ditambah 6Y dibagi 2 itu 3Y sama dengan 12 dibagi 2 itu 6. Jadi persamaan garis yang pertama itu sama dengan ini. Samaan garis yang pertama.
Selanjutnya kita cari yang persamaan garis yang kedua. Kita sama, ini kita asumsikan dengan A, ini B. Titik A berada di koordinat 0,3. Titik B berada di koordinat 0, X itu 4,5, Y-nya 0. Kita masukkan ke sini, tapi sebelumnya ini kan desimal. Kita agar mempermudah, kita ubah jadi pecahan biasa, yaitu 4,5 kan sama dengan 45/10, karena di belakang koma ada 1, berarti per 10. Nah, ini bisa disederhanakan lagi menjadi dibagi 5. Jadi 45 dibagi 5 9. 10 dibagi 5 2. Berarti 4,5 itu sama dengan 9/2. Kita ganti 9/2. Nah, langkah selanjutnya sama, kita cari misalkan yang A itu X1, Y1, yang B itu X2, Y2. Kita masukkan dalam rumus. Sini ya. Y dikurangi Y1, Y1-nya 3 dibagi Y2 0 dikurangi Y1-/nya 3 sama dengan X dikurangi X1-nya tadi 0, X2-nya 9/2 dikurangi X1-nya 0. Kita selesaikan. Y-3, 0 kurangi -3, -3, 0 kurangi 3, -3, sama dengan X kurangi 0X dibagi 9/2 dikurangi 0, 9/2. Akhirnya kita kalikan silang kedua ruas. Y-3 kita kali dengan 9/2. -3 kali X berarti -3X. Kita kalikan yang ada dalam kurung dengan 9/2. 9 kali Y, 9Y. 9 kali -3, -27. Ini kan ada 2-nya, berarti kita per 2 sama dengan -3X. Nah, untuk menghilangkan pembagi 2 ini, kita kalikan semua ruas dengan 2 agar ini hilang. Berarti 9Y kurangi 27/2 dikali 2, berarti ini habis. Jadi 9Y -27 sama dengan -3X dikali 2, -6X. Nah, selanjutnya kita pindahkan 6X. Tadi kan sama ini. Dan koefisien kita pindahkan ke sini. Berarti -6X kita pindah ruaskan jadi positif 6X. Ini tetap ditambah 9Y. -27 pindah ruas menjadi positif 27. Ini adalah persamaan garis yang kedua. Ini kita bisa sederhanakan lagi, dibagi 3 ke semua ruas. 6X dibagi 3 jadi 2X ditambah 9Y dibagi 3Y sama dengan 27 bagi 3, 9. Ini adalah persamaan garis yang kedua. Nah, sudah didapat persamaan garis yang kedua, kita tentukan persamaan garis yang memenuhi syarat hasil visible tak hingga. Berarti syarat kita tahu dulu syarat visible tak hingga. Visible tak hingga tuh
solusinya banyak, dan kalau di grafik itu harusnya itu berhimpit. Kalau di sini itu kan berpotongan itu solusinya tunggal. Nah, agar memiliki solusi visible tak hingga kan harus berimpit. Berarti mau gak mau kita harus pilih salah satu garis buat jadi persamaan dan cari persamaan garis yang lain, yaitu kelipatan dari garis tersebut. Contohnya kita persamaan garisnya kita ambil yang X plus 3Y sama dengan 6. X plus 3Y sama dengan 6. Nah, agar berhimpit harus kelipatan si ini. Berarti kita kalikan dengan 2. Bebas kalikan dengan apa agar kelipatan gitu. Semua kalikan dengan 2. Berarti X dikali 2 itu 2X ditambah 3Y dikali 2 itu 6Y sama dengan 6 kali 2 itu 12. Berarti agar hasil visible tak hingga, persamaannya itu sistem persamaan linearnya itu berarti X 3Y sama dengan 6, 2X tambah 6Y sama dengan 12. Ini ke non negatifan, kita tulis lagi X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Ini adalah jawabannya. Nah, gimana kalau mau ambil sistem persamaan linear yang ke garis yang kedua? Kita cari kelipatannya. Kita bisa kalikan dengan 2, 3, 4, bebas. Kita kalikan 2 aja. 2X kali 2, 4X tambah 3Y kali 2, 6Y sama dengan 9 kali 2, 18. Berarti ini nanti solusinya visible, tak hingga, banyak solusi. X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Ada 2 kemungkinan sistem persamaan linearnya. Yang ini sama yang ini. Nah, kita lanjut soal yang kedua. Sebelumnya aku izin hapus dulu soalnya. Aku tulis soalnya dulu. Soal nomor 2. Ini ganti. Tentukan nilai L sama dengan lim H menuju 0 F A tambah H dikurangi F A per H untuk fungsi Fx sama dengan 6x pangkat 4 negatif 7x pangkat 2 negatif x pangkat 3 plus 4x negatif 69. Kita jawab. Tentukan nilai L lim F A tambah H negatif 2A dibagi H untuk
fungsi fx. Oke, kita jawab. Ini caranya ada dua, yaitu dengan definisi turunan dan aturan turunan pertama fungsi aljabar. Nah, gimana dengan definisi turunan itu? F aksen X sama dengan FA tambah H dikurangi FA dibagi H. Oh, ini salah. Kita kurang lim. H menuju 0. FA tambah H dikurangi FA dibagi H. Dengan didefinisikan sebagai turunan pertama. Fungsi pada X sama dengan A. Nah, X sama dengan A dilambangkan F aksen A gitu. Nah, untuk cara yang pertama itu caranya itu agak panjang. Jadi fungsi ini kita ganti X-nya dengan A tambah H, lalu kita kurangi fungsi ini, X-nya kita ganti dengan H. Itu caranya panjang. Saya di sini akan menjelaskan dengan cara yang kedua saja, yaitu dengan aturan aturan turunan pertama fungsi aljabar, yaitu diketahui fx sama dengan ax pangkat n. Fx ax pangkat n. Turunan pertama fx terhadap x, turunan pertama x yaitu f aksen x yang ditulis sebagai berikut rumusnya. F aksen x sama dengan n kali a x pangkat n kurangi 1. A itu sebagai koefisien dan n itu adalah pangkat. Jadi untuk menurunkan itu pangkat dikali koefisien, X-nya tetap dan pangkatnya dikurangi 1. Kita langsung aja cari turunan fungsi ini. F X sama dengan, nah karena ini pangkatnya gak berurutan, kita urutkan dulu agar memudahkan kita menurunkannya. 6x pangkat 4. Nah, kita tulis ininya dulu. Negatif x pangkat 3 dikurangi 7x pangkat 2 ditambah 4x dikurangi 6, 9. Begitu. Nah, kita turunkan masing-masing ini. Itu dengan rumus yang ini. Contohnya gimana? Kita langsung aja ya. Yang pertama, yang ini dulu ya, suku yang ini. 6x pangkat 4. Di sini koefisiennya adalah 6 dan pangkatnya ada 4. Maka n kali a berarti pangkat dikali koefisien. 4 dikali 6. 4 kali 6. 4-nya ke sini ya. 4 dikali 6 adalah 24. X-nya tetap. Nah, pangkatnya itu harus dikurangi 1. Berarti 4 dikurangi 1. Berarti 3. Ini lagi selanjutnya. Yang ini. Negatif X pangkat 3. Nah, koefisiennya itu
Kalau nggak ditulis berarti negatif 1. Nih, di sini tuh negatif 1. Berarti N kali A. 3 pangkat 3 diturunkan ke depan dikali negatif 1. Berarti negatif 3. X-nya tetap. Pangkatnya dikurangi 1. Berarti 3 kurangi 1 yaitu 2. Dikurangi. Pangkatnya adalah 2. Koefisiennya adalah negatif 7. Berarti N kali A. Negatif 7 kali 2. Yaitu negatif 14. X-nya tetap. 2 dikurangi 1. 1. Nah, X pangkat 1 itu bisa gak ditulis itu satunya. Jadi negatif 4X saja ditambah. Nah, 4X itu kan sama dengan 4X pangkat 1. Berarti 1 dikali 4 itu plus 4X. 1 dikurangi 1 berarti 0. 4X pangkat 0. Nah, perlu diingat kembali bahwa sebuah bilangan atau A pangkat 0 pasti hasilnya 1. Berarti X pangkat 0 itu hasilnya pasti 1. Berarti kita gak perlu tulis. Maka kalau ada 4X atau pangkatnya 1 itu, kalau diturunkan itu koefisiennya saja yang ditulis ya. Terus ini konstanta. Konstanta itu sama aja dengan min 6X min 69 X pangkat 0. Kalau dimasukin ke rumus ini, N-nya kan 0, berarti 0 dikali A. 0 dikali negatif 69, berarti 0 ditambah 0. Berarti kalau koefisien itu kalau diturunkan hasilnya semua 0, nggak perlu ditulis. Maka turunan fungsi pertama itu hasilnya, turunan fungsi ini 6X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 dikurangi min 7X pangkat 2 ditambah 4X dikurangi 69. Hasilnya F aksen X sama dengan 24X pangkat 3 dikurangi 3X pangkat 2 dikurangi 14X ditambah 4. Tambah 4. Nah, kan di sini harus menentukan nilai L dengan pada fungsi X sama dengan A. Maka kita ganti nilai L ini lambangnya X dengan A. Kita ganti F aksen A jadinya. Kita ganti X dengan A. 24A pangkat 3 dikurangi 3X 3A pangkat 2 dikurangi 14 A ditambah 4. Inilah penyelesaian nomor 2. Baik, segitu saja video saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.